Tony Kristen atau Muslim? Ya Kristen, Kristen apa bro? Protestan. Protestan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan ke Ustadz Tata. Nah, saya mau tanya, apakah Yesus sama Isa itu sama? Silakan Ustadz Tata. Di mute ya kalau sudah bertanya ya. Apa pertanyaannya? Yesus dengan Nabi Isa alaihissalam itu sama atau tidak? Iya, sebenarnya pertanyaan kayak gitu itu sama dengan apakah Ibrahim dengan Abraham sama gitu ya. Allah itu meluruskan nabi-nabi yang diselewengkan atau disalahpahami, hasilnya sama. Seperti Salomo dengan Sulaiman ini sama, cuma mereka ini salah mengimani gitu loh ya. Kalau sosoknya ya sama, tapi nanti yang sangat berbeda itu masalah nanti apakah dia mati disalib apa enggak kayak gitu. Tapi kalau secara inti pakai dalil ya sama memang, atau sosoknya sama, cuma nanti caranya mengimani yang beda. Kalau Kristen menganggap dia Tuhan, makanya diluruskan oleh Islam dalam Al-Quran. Laqad kafarul ladina qalu innallaha salisu salasah, kayak gitu ya. Kafirlah orang yang mengimani Isa itu bagian dari Allah. Ya, yang benar apa? Kalau yang benar secara Al-Quran dan Bible, ya dia utusan Allah untuk Israel. Ali Imran 49, As-Saff ayat 6, Ad-Jufruf 59. Atau kalau dalam Bible itu Matius 15:24. Kalau dalam Al-Quran dia seorang nabi. Ini Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Kalau dalam Bible Markus 6 ayat 4. Ya. Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali tempat tinggalnya. Dalam Al-Quran dia penyampai firman, menerima firman, wal yahkum ahlal injil bima anjalallah. Dalam Bible Yohanes 17:8 sama, dia juga menerima ajaran. Di dalam Al-Quran dia mentuhankan Allah. Innallahu wa rabbi wa rabbukum fa'budu. Di dalam Bible juga sama. Hai Israel, Tuhan Allah kita. Dia apa? Mengenal satu-satunya Allah gitu ya. Sama. Aslinya sosoknya. Cuma mereka mengimani caranya yang salah. Utusan menurut mereka malah dituhankan. Kayak gitu itu. Walakin subbiha lahum. Tidak mati disalib, akan tetapi orang yang diserupakan dalam diimani oleh Kristen, dia mati terkutuk kayak gitu ya, kayak gitu tuh bedanya. Silakan Ustadzku, Ustadz Nandar diluruskan lagi. Lanjut Ustadz Tata. Adakah silsilahnya di dalam Al-Quran? Kalau bilang sama Yesus sama Isa itu sama, adakah silsilahnya di dalam Al-Quran? Gini, kalau kita mau belajar silsilah itu, Al-Quran itu kitab suci. Apa Al-Quran itu? Mujmal itu ringkas. Yang penting-penting doang, yang disalahkan doang diluruskan. Kecuali kitab sejarah, maka nanti ada sanad-sanad ya. Jadi kalau ingin tahu tentang sejarah, jangan di kitab suci. Ya, seperti Taurat gitu, jangan. Karena di dalam Islam ajaran samawi itu khusus, kalau kitab suci itu perintah, larangan, akidah, syariat, akhlak. Nah, kalau ingin tahu sejarah nanti namanya Sirah Nabawiyah. Makanya kalau saya teliti pasti Ustadz Nandar setuju ini. Bible itu Markus, Lukas, Yohanes itu bukan kitab suci sebenarnya. Saya cuma tunggu dulu. Silsilah iya, itu. tunggu dulu biar paham. Kembali tahu ada atau tidak ada. Ya tunggu dulu biar paham. Makanya karena kalau kitab suci itu bukan membahas nasab. Ya. Nah, makanya Nabi Muhammad sendiri ada nggak silsilahnya dalam Al-Quran? Nggak ada. Adanya di mana? Tunggu dulu, tunggu tenang. Mau cuma bertanya sih. Kalau tidak ada, bagi tahu bilang tidak ada. Iya, kalau saya bilang nggak ada doang, kamu kurang ilmu kamu. Gitu loh. Tapi kalau saya jelaskan kenapa dalam Al-Quran, jangankan Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad sendiri gak ada. Nabi Muhammad bin ini. Kalau ingin tahu tentang Nabi Muhammad, maka di Sirah Nabawiyah nanti dijelaskan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, Hasim, Abdi Manaf, Qusay, Kilab, Murrah, Ka'ab, Lu'ay. Begitu juga kalau
Kenapa kok Bible itu bukan kitab suci sejarah? Karena memang dalam Bible itu Markus gitu tuh ada silsilah, berarti bukan kitab suci. Contohnya Kalau nanti tidak ada di Al-Quran Maria silsilah. bin Eli, makanya ada silsilah dalam Bible. Maria bin Eli bin Matat, Lewi, Malki, Yanai, Yusuf, Matika, Amos, Nahum. Kan gitu kan di dalam Bible itu. Berarti Bible itu bukan buku, bukan kitab suci. Karena ada nasab-nasab di situ silsilah. Saya minta baik itu. Atau tidak ada? Adakah? Kalau ada, Apa? bilang ada. Kalau tidak ada, bilang tidak ada. Tidak ada karena kitab suci, Nah, bukan kalau- sejarah. Kalau tidak ada, turunkan saya. Nah, Nah. Memang tidak ada di situ. Saya tidak mau turunkan, saya tidak mau turunkan kau. Jangan sama-samakan Isa dengan Saya Yesus. tidak mau, ya, saya tidak mau turunkan kamu. Kamu di sini saja, ya. Nah, misalkan itu sama, kok antara Matius 1 sama Lukas 3 nomor 31 itu kok berbeda? Silsilah Yesus itu yang satu dari Salomon dan satu dari Nathan. Yang salah yang mana? Semua salah. Semua salah. Saya tidak mau turunkan Martoni ya. Silakan Ustaz. kalau silsilahnya nanti salah, berarti kitabnya kan yang salah nantinya gitu. Tidak Ya, ada. coba andaikan silsilah itu taruh di sejarah. Jadi kalau sejarahnya salah, bukan kitab suci yang salah. Maka Markus, Lukas buku sejarah yang salah gitu. Mereka ini nggak tahu membedakan kitab suci dengan sejarah. Kalau kitab suci itu intinya tuh ajarannya apa? Akidah, syariat, akhlak, gitu ya, kisah-kisah, gitu tuh. Bukan membahas nasab. Jangankan Nabi Isa dalam Al-Quran, Nabi Muhammad loh, tidak ada. Ya, mana silsilahnya Nabi Muhammad dalam Al-Quran? Lu wong Al-Quran bukan buku sejarah ditanya. Apalagi ditanya tentang Isa, tentang Yesus, ya tambah gak ada. Gitu. Ya, kecuali nanti di terakhir, kecuali nanti nanya nasabnya Nabi Muhammad, ya bukan di Al-Quran. Kalau ada di Sirah Nabawiyah, maka nanti dijelaskan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, Hasim, Demanab, Qusay bin Kilab, Muraka, Ablu'ay, Goli, Fihr, Malik, Kinana, Huzaimah, Mudrika, Ilyas, Mudor, Nizar, Ma'ad, Adnan, Ud, Mukawim, Nahur, Tira, Ya'rub, Yasjub, Nabit, Ismail, Ibrahim. Sampai ke Nabi Adam dijelasin Sirah Nabawiyah. Nanya seperti itu di Al-Quran. Al-Quran bukan buku sejarah. Itu. Oke, silakan yang lain. Iya, Ustaz. Makanya Tat, kalau misalkan itu ya, firman dari Tuhan, dan antara Matius 1 nomor 6 sama Lukas 3 nomor 31 itu bertentangan. Di Matius 1 nomor 6 itu ke Salomon, sedangkan di Lukas itu ke Nathan. Nah, jadi yang salah yang mana? Nggak mungkin dua-duanya benar, pasti ada yang salah. Nah, itu misalkan itu firman dari Tuhan, kok firman Tuhan itu bisa salah? Kan konyol gitu. Lanjut, Ustadz Nandar. Ya, silakan teman-teman Kristen. Uni ini hanya naik parkun, dia mau tidur tadi ya. Teman-teman Kristen, ya teman-teman Kristen, silakan kirim permintaan. Anda bebas bertanya, ya. Nanti akan dijawab oleh Ustadz Tata menggunakan dua kitab. Yang pertama, kitab suci Al-Quran Nur Karim yang murni firman Allah, firman Tuhan, dan buku karangan Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes. Mama Luyo. Kami kasih kesempatan ya kepada teman-teman Kristen untuk bertanya sampai Yesus Kristus datang untuk yang kedua kalinya. Teman-teman Muslim yang baru bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di tap-tap layar teman-teman biar komal kita kuat. Dikit lagi 100k. Sambil di-share-share juga ya teman-teman ya. Silakan, saya tunggu yang teman-teman Kristen kirim permintaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang baru bergabung. Rojo Gundul Kristen atau Muslim bro? Rojo Gundul, Rojo Gandul. Ya, panggilan ketiga untuk Rojo Gandul. Tidak menjawab saya turunkan. Kristen atau Muslim, Rojo Gandul? Malah diimut.
Heran saya naikin. Kok pada nggak percaya diri gitu dengan agamanya. Oke, ini yang baru naik Hender Kristen atau Muslim? Muslim. Assalamualaikum brother. Assalamualaikum saya bilang. Waalaikumsalam. Izin saya turunkan ya. Silakan yang Kristen naik. Teman-teman Muslim jangan buang waktu ya, capek kita naik turun. Kasih kesempatan teman-teman Kristen. Bang Air 1801, selamat siang, Kristen atau Muslim? Insya Allah Muslim bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya turunkan ya. Bang, bentar dulu bang. Ada sedikit ini bang. Ini Saran bang. Ini kembali diskusi lintas agama. Kalau saran nanti di DM saja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang mau saran-saran silakan di DM aja. Jangan buang-buang waktu, brotherku, teman-teman Muslim. Kasih kesempatan teman-teman Kristen. Yang baru naik Khairul Solo, Kristen atau Muslim? Wah, belum bagus jaringan dia ini. Silakan kasih kesempatan teman-teman Kristen. Kita ini cuman minta cepat saja teman-teman ya. Bukan maksud kita ini kasar atau apa. Kita mau cepat saja. Karena kita terlalu lama buang waktu kalau naik turunkan kawan-kawan Muslim. Ada yang naik cuman mau sapa-sapa saja. Ada yang naik cuman mau memperingati, memberikan saran dan nasihat, di DM aja. Jangan di tempat umum kalian kasih saran, sok-sok kalian, kayak apa saja. Coba kalau kalian kasih saran orang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kalian kasih saran orang di tempat umum, ditampar mulut kalian nanti sama orang yang kasih kalian kasih saran itu. Kalau mau kasih saran, masukan, DM aja. Silakan di DM. Saya terima kok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak marah, ini cuma tegas. Tegas saja, tegas. Nanti teman-teman DM saya kalau ada saran yang mau disampaikan. Gitu brother dan sister. Silakan yang Kristen kirim permintaan ya. Kalau di umum itu benar, bukan saran. Kalau saran itu DM pribadi, 4 mata hatuha begitu brother. Jangan seperti ini mau kasih saran begini, Bang Fandi tidak boleh begini. Oh, kalau misalkan ada Kristen ya, kita lagi dialog, kamu naik kasih saran, kamu kena tampar. Kena tampar, kamu jatuh tumbang. Itu ibarat kita lagi bertinju di atas ring, tiba-tiba kamu datang bawa kopi, Bang Fandi kopi, pak, ketepak, kena tampar kau. Oke, Algojo Kristen atau Muslim? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang, saya turunkan, kita mau naikkan teman-teman Kristen ya brother ya. Bang, lanjut. Makasih brotherku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Algojo kan di atas, ngapain pakai segala chat-chat di bawah gitu. Oke, kita naikkan lagi yang minta naik. Yang Muslim tahan dulu. Mohon pengertiannya brother and sister. Come on. Syukron Ayun. Ya, ajalan celot Kristen atau Muslim? Turunin Islam bang, turunin. Salah pencet. turunin. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, salah pencet. Kalau Ustadz Tata bilang, misalkan begini teman-teman, Ustadz Tata bilang, ya enggak apa-apa naikkan Muslim untuk bertanya, itu boleh ku naikkan. Enggak, Bang Fandi ini takut dimarah duluan. Bang, turunin bang, saya Muslim. Ini karena ngomong gini nih, sudah ada, itu nanti. Iyalah teman-teman Muslim, ini mohon pengertiannya lah. Nanti itu kan ada sesi-sesinya, kita naikkan kawan-kawan Muslim untuk bertanya tentang Islam. Ada nanti sesinya.
Kalau lagi dialog begini, mau diskusi, tahan dulu lah, tenang dulu lah. Come on, ya. Nanti kita naikkan kawan-kawan muslim itu nanti. Biasa itu kita dengan Unirifa naikkan kawan-kawan muslim untuk bertanya, bincang-bincang, tegur-teguran, apa segala macam. Gitu, brother. Coba kita naikkan ya. Salah pencet. Aduh. Ini saudari-saudaraku ini muslim. Kalian ini nggak paham. Ini bukan kejam, bukan keras ini, bukan. Syukron, Ukti, syukron. Oke, Bang Zulpedia, Kristen atau Muslim? Bang, mohon maaf, saya Muslim. Ya, Tapi ada silakan. satu saran, boleh nggak, Bang? Nanti DM ya, izin ya. Ini Assalamualaikum. Bukan soal diskusi, Bang. Soal apa? Ini soal kolom ini pembicara request itu loh. Nah, Maksudnya orang-orang di sini itu pada salah ngeklik, Bang. Ngeklik yang kolom ini susah tap-tap layar gitu. Jadi harus gimana? Nggak bisa bang, itu dari TikTok bang. Nggak, pembicara nggak bisa di bawah ya? Pembicara nggak bisa di bawah. Oh, oke lah. Alamak. Makasih, Bang. Oke lah, aku turunkan ya. Bawa bang, saya tapping nanti bang. Bukan menjawab saya. Jangan kalian buat narasumber typing menjelaskan, mampus. Ya Bang Zul, saya izin turunkan Bang Zul ya. Aduh ya Allah. Jangan ketawa kau. Saya di bawah, saya buka. Saya dengan Sananda di bawah. Ya saya yang bertanya nanti. Astagfirullah, ada apa ini? Coba, ini yang naik Maman ini Kristen atau Muslim, brother? Silakan dibuka mute-nya. Astagfirullah. Assalamualaikum Bang, Muslim. Waalaikumsalam. Izin saya turunkan Bang ya. Kita mau naikkan kawan-kawan Kristen ya. Siap Ya, Bang. Assalamualaikum. Salam. Coba yang Muslim tahan dulu, kasih kesempatan teman-teman Kristen untuk naik ya. Ini baby ini Kristen atau Muslim? Mungkin gini ya, kalau mau tap-tap, saya nanti besarkan layar saya dulu. Silakan teman-teman tap-tap dulu, silakan. Jangan dihakimi kawan kita, jangan. Silakan, kami kasih kesempatan. Kalau mau di tap-tap, coba mungkin di layar saya itu bisa di tap-tap teman-teman. Ya, yang Kristen silakan ya. Kirim permintaan yang Kristen. Repot loh Uji. Ini Rifa akhirnya bangun tidur juga. Akhirnya bangun juga. Iyalah, aku nggak perlu sampai 3 hari tidur. Oji, kamu mau naik-naikan orang Oji? Ya udah itu aja. Ya. Gantian lah, enak aja kau naik di atas, duduk tenang. Gung sini Gung, naik Gung. Enggak, kau jadi moderator. Udah, mana? Bikin Luka aja. hati Kristen atau Muslim? Luka hati. Mana nih luka hati nih? Kristen atau Muslim luka hati? Naik diam, naik mute. Ini. Ya, kawan-kawan ya, ini Muslim ini Sumanto nih. Apa konten kali. Selamat siang Bang Manto. Selamat siang. Shalom. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Oke Bang. Ada yang mau disampaikan? Cuma mau nanya aja Bang untuk Unirifa. Oke Bang. Ya, dia Kristen atau Muslim ini Oji? Oji. Dan apa Sumanto itu loh ini Kristen kayaknya. Sumanto, Bang Sumanto.
Nama aslinya Sumanto. Zumanto bang, Zumanto. Oh, Albertinus Zumanto. Sumanto aja lah bang. Jangan ada Ya bulan, toh sini toh bulan toh. Manto aja, Manto. Kalau takut. Iya. Bisa nanya nih sama Uni Rifa, boleh nggak? Lagi istirahat Uni, lagi istirahat. Dia Ini mau lagi ujian. tidur. Kalau udah istirahat saya kembali lagi. Thank you. Udah turun. Apa dia mau Aduh. nanya? Oh, Untuk itu Kristen itu. ya. Allahu Akbar la haula wala quwata illa billah. pemakan daging, jangan, hati-hati. Mandi apa aku nih, dulu Kak Pandi. Yoi, kenapa? Mandi aku. Mandi dulu aja mandi biar segar. Ntar ada Ustaz Tata ini. Dini ora aja pak, dah usah pergi pak. Ya silakan yang Kristen pengen naik request aja. Kalau tema Ustaz Tata nih ya kan bertanya seumur hidup, tanya aja udah mau Ustaz Tata mah. Oji, aku tinggal 10 menit ya Komal. 10 menit. Iya. Ganti-ganti ntar gua bentar lagi juga. Oke. Yuk. Yang Kristen yuk. Sama Ustaz Tata bertanya seumur hidup. Silakan. Yuk. Taruh ya, bentar ya. Riel Kristen. Selamat siang Riel. Selamat siang. Kristen Muslim? Kristen bang. Oke, silakan. Ada Ustaz Tata. Ada yang mau ditanyakan? Tidak sih, dengar-dengar aja. Oh, dengar. Apa saya yang bertanya? Boleh? Boleh, tapi saya nggak bisa jawab. Tidak bisa jawab soalnya saya bukan apologet Kristen ya. Saya cuman paham sedikit aja. Gini, saya bertanya gini, Mbak Riel meyakini Tuhan itu yang mana? Tuhan Bariel yang bergantung sama makhluk, yang tempat makhluk bergantung kepada dia, atau Tuhan yang Bariel itu yang digantung sama makhluk? Tuhan Riel yang mana? Maksudnya gimana ya? Nah, nih Tuhan Bariel yang mana nih? Tuhan Bariel Tuhan tempat Yesus. bergantung seluruh makhluk, atau Bariel Tuhannya yang digantung sama makhluk? Tuhan Yesus. Iya, Tuhan yang mana? Saya nggak nyebut nama. Tuhan yang mana? Tempat bergantung seluruh makhluk atau Tuhan yang digantung sama makhluk? Seluruh makhluk. Oh, bukan yang digantung sama makhluk ya? Bukan. Berarti yang digantung sama makhluk bukan Tuhan ya? Kalau dia sudah berinkarnasi ya jadi Tuhan lah menurut kami ya. Oh, menurut Bariel. Ya. Tata mau nambahin Ustaz Tata. Apanya mau? Ya, santai aja santai. Damai aja lah bang. Saya juga kurang tidak terlalu ini jadi maksudnya. Enggak gini. Intinya Jangan ajaran dibully ya. Iya enggak. Intinya ajaran inkarnasi itu ajaran pagan. Kalau ajaran samawi itu tidak ada inkarnasi. Tapi Tuhan berbicara dengan manusia melalui utusan. Utusan ini ya manusia yang diutus ini. Seperti Nabi Musa, Yesus, Nabi Muhammad. Nah itulah ajaran samawi. Tapi kalau ajaran inkarnasi, ajaran pagan. Dewa mau berkomunikasi dengan manusia, dia turun jadi manusia, inkarnasi gitu. Itu ajaran-ajaran pagan kayak gitu. Oh begitu. Tapi enggak apa-apa kan kita lebih percaya ajaran kita. Iya, ada apa-apa. Yang penting jangan ngaku-ngaku samawi. Kalau ajaran Yesus itu samawi. Tuhan itu di langit, kata Yesus. Matius 18:19, Matius 23 ayat 9 itu. Oleh Bapakku di langit, surga. Nah itu samawi itu. Tuhan itu tidak mau turun inkarnasi itu enggak. Ya makanya Kenapa nggak bisa? Dia kan maha kuasa, bisa aja jadi. ya sekarang mana dalilnya? Tuhan inkarnasi coba. Coba nanya ke Yesus, Yesus, Tuhanmu di mana? Di langit, kata Yesus. Matius 18:19, Matius 23:9.
Terus apa artinya ini Bang? Abang pernah baca kitab Alkitab ya? Gimana? Saya kan juga tidak terlalu paham ya, jadi kayak macam apa namanya yang Petrus bilang, guru, di manakah aku bisa melihat Allah? Terus Yesus menjawab, sabar dulu, jangan dipotong dong. Saya kan bertanya karena kan abang lebih paham kan. Ya, Saya makanya kan harus saya jawab. terlalu paham. Makanya mau kan. mau jawab. Makanya. Oke, Nah, silakan. terus kan Simon Petrus bilang, guru, di manakah kami bisa melihat Allah? Terus jawab Yesus, kalau kamu sudah melihat aku, maka kamu sudah melihat Bapamu yang di surga. Gimana dong Bang itu? Oke. Itu gini. Kita tahu kan Yesus sudah mengatakan kepada murid-muridnya bahwa Tuhan itu tidak kelihatan. No, bukan Tunggu begitu dulu. Bang. Yang maksud saya saya mau menjawab ini Pelan-pelan dulu. Pak Sopir, tenang. Nah, Bukan loh, maksudnya lah yang iya, pasti jangan dulu. makanya gini loh, tak jelasin. Kenapa Yesus itu mengatakan melihat aku, melihat Bapa? Maksudnya apa? Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Sehingga lihatlah aku gitu loh. Sama dengan Al-Quran dalam Islam hadis ya. Rasulullah mengatakan ya. Terus kenapa dia bilang enggak usah jawab Al-Qur'annya. Sabar dulu. Iya, jangan bahas Al-Qur'annya, yang Nah, bahas iya. sifatnya, Bang. Kalimat kayak Jangan gitu bahas tuh. Al-Qur'annya. Maksudnya Oke. begini. Kan jangan bahas Al-Qur'an dong, harus Nah, bahas iya yang loh. Biar tahu ada juga dalam Islam kayak gitu. Tafakaru fi khalqillah wala tafakaru fi datillah. Jangan kamu berpikir ingin melihat Tuhan seperti apa. Tidak usah, lihatlah ciptaannya. Maka Yesus kan ciptaan. Ya lihat aja Yesus gitu loh. Iya, berarti kan kalau kita lihat Yesus, berarti kan Allah menyerupai manusia dong. Seperti yang dikatakan Ya, di kejadian makanya. pertama dalam Ya, Alkitab. makanya. Dengar dulu, dikatakan dalam Alkitab bahwa Tuhan menciptakan manusia serupa dengan segambar Allah. Otomatis, sabar dulu Bang. Maksudnya yang pemahaman saya ya, sedikit. Silakan. Nah, kalau Abang bilang tadi bahwa Yesus mengatakan, murid-muridnya mengatakan bahwa, guru, di manakah kami bisa melihat Allah? Yesus menjawab, kalau kamu lihat aku, maka kamu sudah melihat Bapamu yang di sorga. Kira-kira kalau saya tanya Abang, Bang, Allah Subhanahu Wa Taala itu saya boleh lihat di mana, Bang? Nah, Abang kan tahu nih, maksudnya kayak macam mungkin Muhammad. Otomatis kan Muhammad bilang, kalau kamu sudah melihat aku, kamu sudah melihat Jangan panjang-panjang, udah. Tak jawab. Tak jawab, kamu nanya ke saya kan. Saya akan jawab pakai Quran dan Bible. Gitu loh. Misal nanya, bagaimana Tuhan itu wahai tahta? Saya pakai Al-Quran, Al-An'am 103. No, jangan pakai Al-Quran, Bang. Pakai Bible. Oke, saya nanya ke Yesus. Iya. Yesus, seperti apa Tuhanmu? Yohanes 5:37. Kamu tidak bisa melihatnya, mendengar suaranya pun tidak bisa. Ya sudah. Kata Yesus seperti itu Tuhan. Iya, sekarang begini. Ayo. Kenapa kita mesti harus percaya sesuatu yang tidak ada? Nah, Ya, sekarang nanya kan ke begini. Yesus. Nanya ke Yesus, Yesus, ngapain saya percaya ke Tuhanmu? Tidak kelihatan. Kenapa kamu udah nanya ke Yesus? Kalau saya udah nanya. Saya kan tanya Mas, maksudnya Yesus kan kamu bilang tuh. Apa maksudnya Yesus? Ayo. Iya, maksudnya Tuhan Yesus apa itu yang dia bilang kalau Ya kamu udah, sudah kata melihat Yesus, aku, nggak kamu bisa sudah dilihat. melihat Bapa di sorga. Ya tidak bisa dilihat sudah, kata Yesus. Bahkan kata Musa, mati manusia kalau melihat Tuhan. Keluaran 33:20. Loh, jangan bahas masalah sebelum Yesus, Bang. Kita bahas masalah setelah Yesus. Di zamannya Yesus saya nanya ke Yesus. Oke, saya nanya ke Yesus. Seperti apa Tuhanmu, Yesus? Kamu tidak bisa melihatnya. Yohanes 5:37. Ada di mana, Sus? Di langit. Matius 18:19. Terus apa yang saya tanya, Mas? Maksudnya Yesus mengatakan kalau kamu sudah melihat aku, maka kamu sudah melihat Bapamu yang di Maksudnya surga. tidak usah melihat Allah, lihatlah aku saja Terus ciptaannya. Gitu maksudnya. berarti Yesus ini inkarnasinya Allah karena dia Di suruh mana? kita melihat Di dia mana gitu. inkarnasi? Di mana inkarnasi? Wong kata Yesus Tuhannya tetap di langit kok. Tidak inkarnasi. Berarti otaknya Mas ini belum paham. Ya otaknya Yesus berarti wong saya itu kata Yesus. Loh, terus kenapa Mas? Kenapa siapa yang bicara ini? Kenapa Kan saya nggak nanya ke mengerti Yesus, tentang saya. perkataan Yesus itu? Lah kan saya nanya ke Maksudnya Yesus. harus mengerti dong Gimana perkataan sih? Yesus itu. Kenapa dia Yesus bisa terang-terangan ke muridnya bahwa kalau kamu ingin melihat Allah,
Kalau kamu sudah melihat aku, berarti kamu sudah melihat Bapa Berarti yang di melihat sorga. Yesus punya bokong, punya apalah. Berarti Tuhan punya Kamu gitu. kamu Loh, tidak bisa sekarang berlogika gini ya, seperti misalnya itu. saya Saya ini kan bertanya kembali, nih Bang, karena ibaratkan kan kamu gini. sabar dulu, karena kan kamu bilang kamu paham, kamu bilang Bible bukan dari Tuhan ya sesuai captionnya di atas. Nah sekarang kan saya Kristen tapi saya tidak terlalu paham, makanya saya tanya abang, Oke, saya apa jelasin. maksud dari perkataan Yesus tersebut? Ya, oke, Kok oke. bisa-bisanya Oke, diam Yesus sekarang. mengatakan kalau kamu sudah melihat Oke, aku, sekarang kamu diam sudah udah, melihat woi. Bapamu yang di sorga. Gimana sih Bang? Gimana sih? Mau dijelasin tapi mau bertanya. Loh, penjelasanmu itu kan Bang salah loh. Maksudnya Ya makanya penjelasan dengerin kamu dulu itu nanti beda. salahnya di mana. Loh sekarang Loh. begini Bang, Di kamu mana? tidak boleh mengatakan bahwa kayak kamu bilang tadi ininya Yesus, itunya Yesus. No, Loh, yang katanya saya melihat tanya, Yesus, yang melihat saya Allah. tanya, Berarti sama dong. Yesus punya bokong, berarti Allah punya bokong. Kan melihat Yesus sama dengan melihat Allah. Benar nggak kayak gitu? Ayo. ya berarti Allah. Berarti kalau kamu percaya bahwa Yesus ini bukan Allah, berarti kamu percaya bahwa Allah Memang itu bukan, berwujud. Berarti Memang kamu bukan. percaya dong bahwa Allah itu berwujud seperti Memang Yesus. bukan Allah Yesus. Kata siapa Yesus itu Allah? Ayo. Loh, Bang, Uang Allahnya ada di surga. Saya pertanyakan Bang, Ya. maksud dari perkataan Yesus itu gitu loh. Iya, Jangan ngegas makanya. dulu Bang. Sekarang saya Aku jawab nanya ya. nih, kan Abang bilang Nah, nih. sekarang kamu diem, Nah, saya sabar jawab. dulu. Saya nanya dulu nih Bang ya, sekali lagi nih. Kan Abang bilang tadi, kalau itu kan perkataan Yesus begini, kalau kamu melihat aku, berarti kamu sudah melihat Bapamu yang di sorga. Nah sekarang Abang melogikakan bahwa kalau Yesus punya bokong, berarti Allah juga punya. Berarti Kan melihat Yesus sama dengan melihat Allah. Berarti sama iya, kan? berarti sama. Ayo. Sekarang berarti Abang percaya bahwa Allah itu berwujud, gitu. Loh, enggak, maksudnya Yesus itu udah usah kamu melihat Allah, lihat aku aja ciptaan. No, dia tidak bilang tidak Oke, usah. saya nanya ke Yesus. Yesus, di mana Allah? Di langit. Seperti apa dia? Oh, tidak serupa dengan apapun. Tidak pernah. Ini seperti aku. Punya tangan, punya mulut. Gak ada kayak gitu Yesus mengatakan. No, dia tidak perlu bilang punya tangan. Kan dia bilang kalau Loh, kamu sudah Yesus melihat kan punya, aku, ayo. Yesus kan berarti punya. kamu sudah melihat Ayo. Bapamu yang di Yesus surga. punya- Gimana sih punya Bang anggota nggak pemahamannya? Lo kita yang tidak paham malah lebih paham daripada Abang ini. Gimana sih? Ya, ayo, sekarang kamu berani debat dengan saya. Siapa Aku tidak Yesus? mau debat menurut Bang. Yesus? Aku kan udah bilang Bang, aku Nah, nggak terlalu kamu paham bertanya tapi ngeyel. agamaku. Makanya aku Bertanya bertanya ngeyel, berarti maksudnya nggak jadi gitu. debat berarti. Tapi Ya. kenapa kok abang malah bilang kalau Yesus punya bokong berarti Allah punya bokong? Ya kalau Lah, memang sewujud coba, dengan dia kenapa melihat tidak? Bang? Yesus sama dengan melihat Allah. Kalau kamu artikan sama, bahaya itu. Padahal dalam Bible tidak ada yang seperti aku di muka bumi. Mazmur ya di dalam apa? Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Tidak ada yang seperti aku di muka bumi. Lalu kamu jangan mengatakan melihat Yesus sama dengan melihat Allah. Loh, bahaya itu. Berarti Itu loh kata Yesus loh Bang, gimana sih? Itu kan kata Yesus di dalam Alkitab. Oke, berarti, Saya kan bertanya berarti ke Allah Abang. punya tangan juga. Allah punya bokong, punya tangan gitu. Kan melihat Yesus sama dengan melihat Allah. Berarti Allah seperti Yesus gitu. Loh, yang saya pertanyakan Nah. tadi kan Bang, apa maksudnya Yesus mengatakan itu? Ya, makanya udah aku jawab. Gimana sih Bang? Kan sudah aku jawab. Ayo. Itu jawabanmu itu nggak masuk akal Bang. Loh, ya kamu udah masuk akal. Masa melihat Yesus sama dengan melihat Allah? Emangnya Allah itu manusia? Oke Ayo. deh, ganti topik lagi. Apa lagi Bang? Apa lagi? Ayo. Yo. Ayo apa lagi? Oke, berarti satu. Sabar dulu Bang. Berarti poinnya ini kita nggak sejalan ya, nggak apa-apa kan? Ya, silakan. Oke, tidak sepemikiran ya. Jangan dibully dong yang Iya, dibawa-bawa. karena kamu ajaran pagan gitu loh. Kalau Yo. Yesus ajaran samawi. Jadi kalau Nggak ajaran boleh. pagan itu Tuhan Nggak itu boleh seperti menghakimi manusia. kepercayaan orang Bang. Loh. Maksudnya kalau Abang tidak sabar dulu Bang. Sekarang begini, kalau kita mau toleransi yang bagus ya. Ya, pakai Kalau dalil, kamu- pakai dalil. Contohnya begini, kamu kan sudah percaya bahwa saya aliran lain lah yang tidak sepaham dengan kamu. Oke lah, kita harga itu. Oke, kita ke topik yang lain. Tapi kayaknya yang komentar lebih ini deh, apa namanya, kasar sekali ngomongnya. Maka kan kita udah bilang jangan dibully. Pikirin Silakan. Atau kakak Ustadz, oke. Apa lagi? Boleh saya bertanya lagi, Bang?
Boleh, nanti tak jawab pakai Bible juga. Ayo. Ini bukan Bibel lagi dong Bang, saya tanya. Saya kan Iya, awam kan boleh bukan juga Bang. pakai 2 kitab Iya. nanti. Ayo. Tanyakan. Quran nih Bang, aku mau tanyakan. Biar kita silakan. nggak salah paham ya kan. Real, izin dulu bentar, izin dulu. Glow in the dark, Muslim Kristen. Glow. Tuh, 2, 4. Lanjut lagi. Ayo, apa lagi? Oke Bang, saya mohon maaf ya bertanya aja nih, bukan ini ya. Ya. Waktu saya kan dengar dari teman nih, kan temanku kan muslim semua, tapi ya puji Tuhan kita baik-baik sih, tidak pernah ada ini. Oke, saya mau nanya nih Bang, Nabi Muhammad itu utusan Allah ya? Oke, terus iya. Oke, saya hargai itu Bang. Kan bertanya aja, nggak apa-apa toh. Iya. Terus waktu Nabi Muhammad itu jadi utusan itu di mana Bang? Nah, dia diangkat menjadi utusan ketika menerima wahyu pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baru dia disebut utusan. Oke, baik. Terus kan bertanya aja nih Bang ya, kalau sudah jawab ya. Saya tidak bisa bantah karena kan itu kan keyakinannya Abang kan. Iya. Terus kedua, di mana Nabi Muhammad itu dapat wahyu? Dari malaikat Jibril. Karena semua ajaran samawi itu menerima firman Tuhan dari malaikat Jibril, seperti Musa dari malaikat Taurat itu. Oke. Terus kedua. Terus waktu Muhammad dapat wahyu itu sama Muhammad sendiri atau ada orang lain Bang? Ya sendirian. Semua para nabi itu menerima wahyu sendirian. Masa banyak orang? Musa, Yesus. Maksudnya saya tanya saja. Ya sudah, dijawab. Oke, terus siapa saksinya Bang pada waktu itu? Oke, saksinya Allah sendiri. Yesus juga saksinya Allah. Ada ayatnya. Boleh saya pakai dalil? Nah, sabar dulu Bang, saya bertanya sekali lagi. Nanti baru Abang jelaskan. Nanti baru kita gimana sih? Ya silakan. Ya, nanti baru Abang jelaskan semuanya pertanyaan toh. Nah, terus kedua. Terus selanjutnya, dari mana Abang tahu bahwa Allah sendiri saksinya? Oke, dalilnya. Oke, sekarang kamu diem ya. Saya jawab pakai dalil ya. Sudah, nah ini. Saya nanya ke Nabi, saya akan pakai dalil Yesus dan Nabi Muhammad, siapa saksinya? Kok ngaku utusan? Yesus ngaku utusan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Matius 15:24. Nabi Muhammad juga utusan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad dulu, siapa saksinya bahwa dia utusan? Allah. Mana dalilnya? Al-Fat ayat 28. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Yesus, kamu utusan, siapa saksinya? Allah Bapa tahta. Mana dalilnya? Yohanes 5:37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Yesus, kenapa kok harus Bapa, harus Tuhan yang menjadi saksi? Maka kata Yesus dalam 1 Yohanes 5 ayat 9, kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat tahta. Makanya saya ini utusan, Allah saksinya. Karena kesaksian Tuhan lebih kuat. Oke, lanjut, silakan. Apa lagi? Silakan Mbak Riel itu lagi tuh, dibantah lagi tuh. Saya nggak bantah Bang, saya tidak bantah. Saya kan cuma mau dengar penjelasannya gimana sih? Iya, lanjut. Oke, terus kedua, kalau batu-batu itu apa Bang yang di Mekah? Oke, itu udah ada hubungannya. Batu itu udah ada hubungannya. Yang ada hubungannya itu adalah kan, iya, makanya diem, katanya bertanya. Tapi gimana orang mau menjelasin dipotong? Gimana sih? Kan sudah, kan Abang sudah jelasin. Ya sudah. Ayo terus apa lagi pertanyaan? Pertanyaan lagi Bang. Saya kan tidak bisa bantah Al-Qur'annya Mas, karena kan saya tidak tahu toh Bang. Iya, silakan. Ya. Ayo, apa lagi? Yang saya tanya lagi, kalau untuk batu-batu yang suka dicium-cium itu, maksudnya itu untuk apa Bang? Maaf ya. Tidak ada untuk apa-apa. Sama dengan saya punya ake, saya cium ake. Untuk apa? Ya tidak ada untuk apa-apa. Ya dicium aja. Maksudnya kenapa sampai ada nenek-nenek yang meninggal waktu itu? Karena berarti waktunya meninggal di situ. Udah takdirnya. No, kenapa? bukan Emangnya dibunuh batu dah? Emangnya dibunuh batu? Tidak, bukan dibunuh batu. Maksudnya ini ngapain ditanya?
hanya karena pergi mau cium itu batu, sampai Ya dia sama dengan tembak orang hanya cuma mau pacaran, dia apel tiba-tiba mati, hanya cuma ingin pacaran, sama kayak gitu. Kan enggak masalah kan? Ya kan lain pacaran dong bang. Loh Pacar iya tuh makanya berdua. ada orang mau Maksudnya- cium batu meninggal, ya waktunya ngapain ditanya? Tidak, maksudnya kalau tidak ada gunanya, kenapa orang sampai berbondong-bondong ke sana sampai Loh, ada kan yang gunanya mati karena haji bukan tidak. nyium batu. Gunanya haji kan, bukan nyium batu. Orang mau kan nyium ada, Mas. batu Dia atau tidak ke sana, ada masalah. Mau nyium atau enggak ada masalah. Tapi seperti tawaf, ya ihram itu wajib haji itu. Masalah Iya. cium batu itu sunnah. Iya, maksudnya untuk apa itu bang? Ya untuk apa-apa ya sunnah gitu aja. Sama dengan gini, ada Sunnah itu orang. apa bang? Ya sunnah itu kalau mengerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Makanya tidak mencium nggak apa-apa. Berarti kan ada gunanya bang. Bang abang bilang tadi nggak ada Ya gunanya. gunanya sunnah itu dapat pahala gitu doang. Sama berarti dengan kan- saya mencium tangannya ibu saya. Kan saya menghormati, pahala menghormati itu, memuliakan. Berarti kan Ustaz Tato sedikit saya. Udah katanya cuma bertanya, gimana sih? Ya, ini saya juga mau bertanya, apa manfaatnya cium kaki Yesus, patung kaki Yesus? Silakan. Nah kalau itu nggak boleh, berhala itu. Nggak boleh dicium. Apa maksud orang Kristen menyium kaki patung Yesus? Silakan. Gantian kita bertanya. Saya bukan agama Katolik bang, karena di Nah, kan? Protestan nggak ada tuh. Ini Kristen loh. Iya, tapi kan cara beribadahnya kita berbeda bang. Ya, Saya ini tidak Kristen kan yang bersetuju. cium kaki patung Yesus kan? Ini Kristen kan? Katolik bang. Iya, Kristen kan? Katolik. Iya, Kristen Luar, Katolik. selamat datang di kebenaran. Silakan bertanya lagi lah. Kayak mau udah Mas Ustaz Tata aja udah, suruh tanya aja seumur hidup itu. Silakan. Oke, sudah. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak berwujud ya bang. Tidak kelihatan sama seperti Tuhannya Yesus, tidak dilihatkan. Ada tapi tidak bisa dilihat. Yohanes 5:37 Oke atau lah, Bang. Al-An'am 103. Oke lah bang, itu saja yang saya mau tanya. Ya, apalagi Intinya kalau saya maksudnya tetap pahami Kristen ya bang ya, soalnya di dalam kitab saya yang pertama mengatakan bahwa Tuhan segambar dengan manusia. Itu aja bang. Oke bang, thank you. Saya percaya ke Yesus. Tuhan tidak bisa dilihat kata Yesus. Nah itu urusanmu bang. Ya urusan Iya, Yesus lah. percaya atau Urusan tidak. Yesus. Ke urusan saya sih. Oh Yesus yang ngomong. Maksudnya urusanmu nggak percaya Urusan bang. Yesus. Wong Yesus yang ngomong. Ustaz Tata memang Kristen begitu dia, harus bantah Bibelnya, harus wajib. Iya. Oh Yesus yang ngomong kok gak percaya. Terus Yesus Tuhanmu bisa kelihatan enggak? Enggak, Yohanes 5:37 kamu tidak bisa melihatnya katanya. Oh, itu kata Kristen. Itu urusan kamu, Sos katanya. Aduh, gimana oten-oten ini. Berarti dibantai Yesusnya sendiri ya, Ustaz Tata? Makanya Kristen itu penyimpang ajaran Yesus. Nah. Waduh, wah. Ini Ada di parah nih, mana, parah. Sus? Kalau saya nanya ke Yesus tuh pinter jawabnya. Yesus, siapa Tuhanmu? Allah Bapa. Ya, Matius 11:25. Ada di mana, Sus? Di langit. Ya. Matius 23 ayat 9. Berapa jumlah Tuhanmu? 1. Ya, Markus 12:29. Ya, enak. Bisa kelihatan? Enggak. Yohanes 5:37. Gitu. Pinter ini Yesus. Kalau oten ini kok muter-muter kalau ditanya. Kalau Yesus enak dengan dalil jelas itu. Baik, saya izin sapa dulu Ustaz ya. Anako, Mizi, Zainal Arifin, Kristen atau Muslim? Oke, kalau ribut saya turunkan. Mizi, Kristen atau Muslim? Zainal Arifin, Kristen atau Muslim? Muslim di bawah dulu ya teman-teman ya. Kalau Muslim, teman-teman itu stay di bawah dulu. Jangan di atas kasih penuh-penuh komal. Kasih penuh-penuh kursi ini karena Kristen ini mau naik. Kita kasih kesempatan Kristen bertanya seumur hidup. Sampai Yesus Kristus datang untuk yang kedua kalinya. Oke, teman-teman Muslim yang baru bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di tap-tap layar, brother dan sister, dikencangin tap-tapnya sampai 200k biar komal kita kuat.
Untuk teman-teman Kristen silakan kirim permintaan, typing dulu. Aku Kristen bang, mau naik bertanya. Ah boleh. Yang Muslim tahan dulu, kasih kesempatan teman-teman Kristen. Salam, selamat siang. Selamat siang, brother. Siap, salam toleransi, brother. Ya. Kristen apa, bro? Kristen Protestan. Siap, di mute dulu ya. Saya naikkan yang lain ya, brother ya. Bang Mark, Kristen atau Muslim, Bang Mark? Oh, Kristen bang, selamat siang. Siang, brother. Kristen apa, brother? Protestan. Siap, di mute dulu ya. Saya sembari menaikkan kawan-kawan Kristen yang lain supaya sekalian satu kali jalan. Di mute dulu Bang Putra sama Bang Mark, di mute dulu supaya tidak noise di tempat. Nah, nanti kalau mau dialog biar urusan Anda tidak nganggur, urusan Anda. Siap. Bang Wahyudi ini Kristen atau Muslim? Maaf bang, salah picit bang. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu. Nah, kalau Ustaz Tata ini. Oke, Bang Nandar monitor, Bang Nandar. Ustaz Tata nggak apa-apa, aku nyimak. Iya nggak apa-apa, nanti ganti-gantian Bang Nandar. Aku kangen Ustaz Tata, ini udah lama jarang ketemu. Silakan. Oke, nanti Bang Nandar bisa masuk ya kalau ada yang di ini sama Ustaz Tata diminta, silakan. Lanjut Ustaz Tata. Silakan Bang Putra dulu ya, Bang Mark di mute dulu. Kasih kesempatan Bang Putra karena izin dulu Bang Hos. Ya, gimana brother? Tadi saya tertarik naik karena Abang Hos kan tadi mengatakan Yesus akan datang kedua kalinya. Ya, di mute dulu Bang Mark. Nanti habis Bang Putra, Bang Mark lagi. Nanti kan ganti-gantian. Kasih kesempatan kawan Kristennya yang naik pertama. Saya hanya tertarik dengan kata-kata Bang Hos. Siap. Saya mau bertanya. Abang kan selalu saja omong tentang Tuhan Yesus, tapi abang tidak percaya sama Tuhan Yesus. Abang bilang dia cuma Nabi. Nah, yang menjadi pertanyaannya saya, kenapa Nabi Anda tidak sunat, sedangkan saudara sunat? Begitu. Itu saudara saya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati abang. Oke. Di mana dalilnya Nabi Muhammad itu tidak sunat? Yang saya tahu, wa wulida sallallahu alaihi wasallam mahtunan biyadil inayah makhulam bikuhlil hidayah. Ada juga Nabi Abdul Muthalib ya, berpesta, mengundang orang banyak, jamuan makan di hari lahirnya Rasulullah 7 hari. Lalu dia mengundang masyarakat di hitan Rasulullah, lalu menamakan dia Muhammad. Itu ada hadisnya. Gitu loh. Makanya umat Islam ya disunat, gitu loh. Nah, kalau kamu mengatakan Nabi Muhammad tidak sunat, ada nggak hadisnya Nabi Muhammad tidak disunat? Nah, silakan. Oke, berhubung dia kabur, terpental jauh ke negeri Burundi. Saya sapa dulu Mama siapa yang baru naik? Mama An ini Kristen atau Muslim? Silakan dibuka mute-nya. Izin saya dulu Bang. Islam, Mama Anissa Islam. Oke, saya turunkan ya. Assalamualaikum Mama Alexa ya. Assalamualaikum. Silakan Bang Mark. Oke, tadi kan saya sudah ngomong, saya tertarik dengan perkataan host, katanya Yesus akan datang kedua kali. Jadi saya mau bertanya, kalau memangnya Yesus datang kedua kali, berarti dia nabi terakhir dong sebelum Muhammad. Oke, saya jawab. Oke, jadi gini, Nabi Isa itu dalam Islam itu dia kan gagal diutus oleh Allah, diutus untuk Israel, gagal dia karena mau dibunuh. Jadi oleh Allah diangkat dia. Barrafa'ahullah, diangkat. Nanti dia punya tugas diturunkan lagi, bukan sebagai nabi. Coba baca hadisnya. Yesus Isa diturunkan itu cuma 3 ya pekerjaan dia. Apa? Pertama, membunuh babi. Maksudnya apa? Ketika dia diangkat, udah tahu babi itu haram, ada orang-orang mengaku pengikut Yesus tapi makan babi gitu loh. Akhirnya Yesus menyampaikan itu. Woi, siapa yang ngaku-ngaku pengikut saya? Pemakan babi, B2 gitu. Maaf ya TikTok, please deh, keliru ngomong. Jangan di-banned ya TikTok. Oke, jadi gini. Maksudnya membunuh babi itu menyampaikan keharaman babi. Terus mematahkan salib. Maksudnya apa? Dia tidak mati di salib dan dia juga ajarannya tauhid bukan tri gitu loh. Terus Hakman Adlan, dia nanti membawa syariatnya Rasulullah menjadi hakim di situ. Maksudnya apa? Menegakkan syariat Islam. Bukan lagi sebagai nabi. Coba baca syarahnya. Hakman Adlan, dia nanti tidak membawa syariat lagi karena dia bukan sebagai nabi lagi.
Jangankan Tuhan, Nabi saja enggak dia. Jadi tetap Nabi Muhammad, Nabi terlahir. Karena Yesus datang, nanti Isa datang, tidak membawa syariat lagi, tidak membawa ajaran. Dia menjadi umatnya Rasulullah. Makanya di hadis itu dijelaskan, dia sholat bersama umat Islam. Sholat dia menjadi umatnya Rasulullah. Gitu. Lanjut, silakan. Apa lagi? Oh, gimana ya? Kira-kira kalau Tuhan Yesus hanya datang untuk membunuh babi, itu masuk logika enggak? Sudah dijelasin, menyampaikan keharaman babi, itu bukan datang tuh. Kalau kalimat seperti itu tuh konyol masalahnya. Loh, konyol gimana? Buktinya kamu ngaku-ngaku tapi makan babi, ayo. Kamu kan mengaku pengikut Yesus kan? Tapi pemakan babi. Saya pengikut Yesus. Makanya Yesus datang nanti menyampaikan itu, "Woi, kamu bukan pengikutku. Woi, pemakan B2. Saya tidak pernah mengajarkan gitu nanti." Nggak perlu Tuhan Yesus yang datang suruh bunuh babi di sini. Loh, Kita saja manusia kalau dia bisa gak bunuh datang, babi. kamu tetap pemakan kan? Kalau dia gak Ya, datang, kalau dia selamanya sendiri yang kamu ngomong pemakan tidak B2. dulu dimakan, ya kita pasti ikut, tidak dibunuh. Nah sekarang coba, apakah kalau dia tidak turun kamu berhenti makan? Enggak, Ini Kristen tidak masuk doyan tuh. logika, Bang. Masa Tuhan Yesus datang Secara kedua kali? logika, kalau dia tidak turun, kalian tambah doyan, maaf ya TikTok, B2. Kira-kira masuk nggak, teman-teman? Masuk logika nggak? Masa seorang yang Tak kasih dituankan logika, itu hanya tak kasih datang untuk logika ya. membunuh babi? Gini, secara akal masuk apa enggak? Sekarang gini, Kristen ini ngaku-ngaku pengikut Yesus, sedangkan Yesus mengharamkan B2. Jadi kalau apakah masuk akal dia turun mengharamkan itu? Ya iyalah, karena kalau Yesus sudah datang menyampaikan itu, kalian tambah doyan kan makan kan? Buktinya kalian sampai sekarang tambah banyak yang pemakan. Nah, begini Bang, ini sudah kepanjangan. Ya, Dan saya tanya dari Al-Quran. Nabi terakhir itu bukan Nabi Muhammad lah Bang. Ya menurut kamu kan? Secara logika, iya betul. Makanya nanti Yesus juga dia turun untuk memerangi orang-orang yang mentuhankan dia. Ibaratkan gini, Tuhan, siapa kamu sini? Sejak kapan aku ngaku Saya tidak tanya dia mau turun mau ngapain Bang. Yang jelas itu logikanya siapa Bang? Nah, jadi dia turun bukan sebagai nabi, tapi sebagai umatnya Nabi Muhammad nantinya. Ya sudah, itu jawabannya. Jadi pensiun sebagai nabi kira-kira ya. Lah iyalah, wong dia saja diutus untuk Israel aja dia ditolak mau dibunuh, apalagi untuk seluruh dunia. Ya tambah nanti, apalagi Israel sekarang pakai senjata canggih. Tambah takut Yesus itu nanti kalau dia turun lagi. Yang dulu aja ini bukan masalahnya dia turun Bang, ini konsepnya nabi yang terakhir Bang. Nah makanya tidak ada nabi yang terakhir, sudah gak ada. Cukup Nabi Muhammad terakhir, sudah diutus untuk seluruh dunia. Tapi Abang Tata belum pahami juga ya logikanya. Apanya belum paham? Coba apa pertanyaannya? Coba. Apanya belum paham? Saya tanya, Nabi terakhir itu siapa? Nabi Muhammad terus. Nabi Muhammad saja mati Bang. Jasadnya saja tidak ketahuan di mana. Nabi Musa juga mati. Apakah batal jadi Nabi Musa karena mati gitu? Kenabiannya tidak batal Bang selama dia hidup. Ya sudah. Sama kan? Yang jadi perbedaan itu jauh loh Bang. Apanya? Tuhan Yesus Kristus itu di surga, sedangkan Nabi Muhammad itu masih di kuburan. Di surga Bang. kata siapa? Di langit dia. Wong Nabi Muhammad itu di langit nomor 2. Gimana mau jadi nabi? Wong dia itu ya diutus untuk satu kaum aja ya. Dia kalah dia. Malah dia yang babak belur mau dibunuh. Saya rasa penjelasan Bang Tata kurang dewasa lah, kurang dewasa ya. Kurang dewasa lah. Mau nanya apapun akan saya jawab, silakan. Saya hanya mau tanya itu karena Ya tadi sudah, saya tertarik dengan perkataan Bang Host tadi, makanya saya tertarik naik. Udah dijawab kan? Boleh Ustaz Tata sedikit ya. Ya, jadi begini Bang Mark ya. Mengartikan lah. Ya, jadi sebenarnya Bang Mark akan jadi malapetaka besar ketika Yesus itu turun lagi nanti dan Anda itu masih hidup di dunia ini. Itu malapetaka besar. Karena
Di dalam Matius 7:23 itu, Yesus bilang nanti. Yesus bilang itu kepada orang-orang yang menyebut dia Tuhan, bernubuat demi namanya, bermukjizat demi namanya, mengusir setan demi namanya. Apa kata Yesus nanti? Maka aku akan berterus terang kepada mereka pada Matius 7:23, aku tidak pernah mengenal kamu, Mark, Kristen, kamu sekalian pembuat kejahatan. Itu nanti kedatangan Yesus yang kedua. Kalau di dalam Islam, penjelasannya dia membunuh babi itu, seperti yang dijelaskan Ustaz Tata tadi, bahwa dia akan memberitahu kepada kalian Kristen, weh, babi itu haram. Kenapa kalian makan? Aku tidak pernah mengajarkan itu babi haram. Aku tidak pernah mengajarkan kalian untuk memakan babi. Apa maksud saya? Mematakan salib. Saya tanya Bro, itu, izin dulu, Nabi bro. terakhir- Mematakan salib itu, maksudnya Yesus atau Nabi Isa alaihissalam itu turun nanti. Dia mengatakan bahwa saya tidak pernah mengajarkan kalian untuk menyembah saya. Saya mengatakan kepada kalian, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Aku akan Yesus. Oke? Jadi kalau berbicara Nabi terakhir adalah Uni mau menjelaskan mungkin Uni. Silakan kalau ada tambahan sedikit soal. Mereka mengakui bahwa Nabi terakhir itu Nabi Isa katanya. Asik. Menurut Ya, silakan, Uni. sekarang gini lah, Udah kalau kita nggak bantah nih, kita nggak usah bantah. Kita taruhlah Nabi Isa itu adalah Nabi terakhir. Berarti Tuhanmu Nabi kami gitu. Tuhanmu Nabi kami. Ya itu kayaknya maunya dia. Nggak apa-apa. Nggak, aku jujur. Ini jujur ya. Kalau kau dengan jujur, kami nggak butuh orang pintar, kami butuh orang jujur. Kalau kau mengakui dengan jujur bahwa Tuhanmu adalah Nabi kami, kita aman. Kau sama aku nggak perlu berdebat hebat. Ya udah kau akui bahwa Nabi kami adalah Tuhanmu. Sedangkan Tuhan kami adalah Tuhan dari Tuhanmu. Nggak apa-apa, kami ikhlas. Tapi jujur, kita terima nih.